Pandangan mata saya 100% Kota Lintang bawah hancur. Semua kami selamat, tinggal nyawa aja lah ini Pak. Yang ada tinggal semangat hidup aja lah Pak. Saya sebagai RT sendiri kadang-kadang tanya Pak. Kondisi warga ya relatif semuanya sedih, semuanya menderita. Kan masyarakat Indonesia juga tahu bahwa bencana ini kan dari Yang Maha Kuasa gitu, bukan mau kita, nggak bisa nyalahkan siapa-siapa. Saya berharap ini bukan bencana-bencana daerah lagi nih, ini bencana nasional. Selamat malam. Akhir November lalu, banjir melanda 3 provinsi di Pulau Sumatera. Hujan ekstrim, gangguan atmosfer lokal menjelang puncak musim hujan, serta kerusakan hutan di daerah hulu semakin mempercepat aliran air hingga air meluap tak tertahankan. Aceh dan Sumatera Utara serta Sumatera Barat dilanda banjir bandang. Rumah tersapu banjir, longsor ikut terjadi, sungai seakan tumpah, jalanan tertutup air. Jembatan rusak, roboh bersama kayu gelondongan yang mengalir terbawa derasnya air. BNPB mencatat jumlah korban jika digabungkan hingga sore tadi, banjir besar di Sumatera kali ini menelan 770 orang korban meninggal. Ratusan orang dilaporkan hilang dan lebih dari 3 juta orang terdampak. Lalu, mengapa hingga saat ini pemerintah belum menetapkan status bencana nasional? Apa yang harus jadi perhatian dari banjir Sumatera? Inilah Satu Meja The Forum, ratusan jiwa meninggal. Mengapa belum jadi bencana nasional? Banjir dan longsor melanda Pulau Sumatera mulai dari Sumatera Utara, Sumatera Barat hingga Aceh. Sepekan usai bencana, masih banyak daerah yang terisolasi hingga warga yang belum menerima bantuan. Sejumlah kepala daerah menyatakan tak sanggup menangani dampak bencana. Mereka meminta pemerintah pusat menetapkan status bencana nasional di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Untuk pemulihan tentu nanti akan kita lihat nanti ada perumahan ya, nanti ada perumahan, kemudian ada infrastruktur, kemudian juga ada areal pertanian. Ini akan menjadi pembicaraan kita nanti, termasuk juga nanti dukungan anggaran, karena dengan efisiensi ya yang terjadi 2026 ya, nah tentu ini akan ada hambatan-hambatan tentunya. Kalau itu makanya sekarang ini terbincangan juga di kalangan banyak pihak dan terutama sekali DPD RI, itu bagaimana mendorong bencana ini bencana nasional. Desakan serupa juga disampaikan Bupati Nagan Raya, Teguh Raja Kumangan. Kami bermohon kepada Bapak Presiden supaya bencana besar ini dapat ditetapkan sebagai status bencana nasional. Tapi khusus untuk Kabupaten Nagan Raya sampai saat ini itu belum ada bantuan dari pemerintah pusat yang kami terima, Pak. Menanggapi permintaan penetapan status bencana nasional, Presiden Prabowo Subianto mengatakan akan terus memantau kondisi. Ya kita sekarang apa yang dibutuhkan kita kerahkan, ya. Pak, kalau dari hasil monitor, apakah statusnya bencana darurat kondisi atau bisa nilai? Iya, kita monitor terus. Saya kira situasi membaik ya. Jadi saya kira kondisi yang sekarang ini sudah cukup, ya. Sementara itu, Kepala Greenpeace Indonesia, Leonard Simanjuntak menyebut, bencana ini terjadi akibat alih fungsi hutan secara besar-besaran di Sumatera. Nah, Sumatera itu sebenarnya memang sudah kehilangan sebagian besar hutannya, sudah terkonversi menjadi ya terutama adalah perkebunan sawit dan HTI. Kalau sudah sampai ke hulu-hulu das, tentunya itu yang kita lihat sekarang, kerusakan parahnya. Hingga saat ini masih ada sebagian daerah yang terisolasi akibat rusaknya infrastruktur jalan. Hebatnya, dampak bencana di Sumatera memunculkan tanya, mengapa pemerintah tak kunjung menetapkan bencana yang menimpa Pulau Sumatera
sebagai bencana nasional. Mengapa belum jadi bencana nasional adalah pertanyaan publik yang akan saya bahas di Satu Meja The Forum malam ini. Telah hadir di studio Sudirman Said. Mas Dirman, selamat malam. Selamat malam. Mantan Deputi Kepala Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh Nias 2005-2009 yang juga Rektor Universitas Harkat Negeri. Di sebelah kanan saya ada Ahmad Salihin, Direktur Walhi Aceh. Malam, Mas Ahmad. Di sebelah kiri saya ada wartawan yang menekuni bencana sebetulnya, wartawan Kompas, Ahmad Arif. Malam, baik. Dan ada Timothy Ivan Triono, staf khusus Kepala Kepresiden. Malam, Mas Ivan. Malam. Oke, sebelum saya memulai diskusi, saya akan berkontak terlebih dahulu dengan Iwan Bahagia yang berada di Aceh Tengah di Takengon. Mas Iwan, bisa diceritakan bagaimana situasi terakhir di tempat Anda berada saat ini? Ya, terima kasih, Bung. Jadi kondisi kami saat ini dalam suasana terkepung ya, terkepung, terisolasi dari luar begitu. Artinya luar kabupaten, hanya satu kabupaten yang bisa diakses, itu pun di wilayah perkotaannya, yaitu Kabupaten Meriah yang jaraknya sekitar 1 km dari Kabupaten Tengah. Namun di menuju Biren 3 jam ya, kalau dari Aceh Tengah ke Bener Meriah itu 3 jam. Nah, ke Biren itu 3 jam, itu tidak bisa diakses sama sekali, terputus total. Ada 2 akses jalan utama, yaitu jalan KKA, kalau Aceh Utara ke Bener Meriah terputus, kemudian dari Bener Meriah ke Aceh Tengah juga terputus, sehingga akses kita hanya sampai Bener Meriah, tidak bisa ke Aceh Utara. Nah, kemudian ke Biren juga tidak bisa, ke Betung Atoh ya, atau disebut juga Jalan Nagan Raya, jalan nasional juga tidak bisa dilalui sampai saat ini. Kemudian juga jalan ke Gayo Luwes via Isak ataupun via Danau Tower itu juga nggak bisa dilalui, dan juga jalan menuju Gempang atau Gempang Pidi ya, jalan Takengon Pidi melalui Gempang Pamar itu juga tidak bisa dilalui. Kondisi hari ini kami mulai terbatas dengan sembako, mulai terbatas dengan BBM. Terbatas itu memang kosong gitu Mas Ivan, sebetulnya BBM dan sembako? Oke, ini nanti kita coba kontak lagi ya dengan Mas Ivan. Mas Dirman juga saya mendengar kabar Anda juga stranded di Biren ya? Iya Mas, jadi kebetulan 25 November kemarin ada rapat musyawarah provinsi di Takengon. Jadi seluruh pengurus PMI berkumpul di sana dan saya meninggalkan Takengon jam 10:30 malam hari Selasa. Tetapi memang seharian dari mulai saya datang di Banda Aceh Selasa pagi terus sampai berhari-hari berikutnya hujan tidak berhenti, dan saya berjalan dari Takengon menuju Biren tuh yang biasanya mungkin 2-3 jam, semalaman baru nyampe tuh. Dan ternyata sampai di Biren tidak bisa lagi bergerak karena ke barat maupun ke timur sudah penuh air, dan kami harus 2 hari 2 malam barangkali menunggu sampai air agak surut dan curah hujan turun. Tapi yang paling pengen saya ceritakan adalah betapa suasana itu seperti helpless, tidak ada yang menolong. Helpless? Karena berhari-hari listrik mati, saluran telepon tentu saja mati, kemudian di setiap saya datang ke kantor Koramil, ke Polsek, ke Puskesmas itu semua mengatakan kami lumpuh Pak, nggak bisa berkomunikasi. Saya tanya genset ada enggak, ternyata genset tidak ada. Dan memang kelihatannya bencana kali ini tuh benar-benar satu-satu kejutan, karena walaupun sudah dikasih warning oleh BMKG. Tapi ternyata memang ketika ini terjadi, semua pihak seperti sedang seperti kaget-kaget, dan saya sedih banget karena aparat di lapangan itu tidak bisa berkomunikasi dengan atasnya, tapi juga atasnya kelihatannya berhari-hari tidak ada kontak, seperti tidak ada satu keterpanggilan untuk mencari tahu mengapa sebabnya gitu. Dan saya bicara dengan Dan Ramil, bicara dengan Kapolsek, bicara dengan Kepala Puskesmas sepanjang jalan ketika saya melalui selama 2 hari 2 malam itu. Sampai hari ini saya dengar listrik belum hidup juga. Dan menjadi pertanyaan, dulu waktu tsunami sehari mati, hari kedua ketiganya sudah hidup lagi. Tapi sekarang ini bisa berhari-hari, itu barangkali yang perlu kita Mas Dirman, kita coba ke Bupati Tapanuli Tengah, Mas Sinton Pasaribu. Bang Mas Sinton, gimana update terakhir dari Tapanuli Tengah? Ya, update terakhir
korban jiwa ada 86 meninggal dunia, dan kemudian itu dalam pencarian juga masih ada 99 orang, dan kemudian kondisi kami hari ini listrik udah hari ke-9, listrik masih mati total. Masih mati total. Dan kemudian akses internet juga putus nyambung karena ini kami menggunakan akses via satelit Starlink itu. Dan kemudian akses air bersih juga masih mengalami kendala. Itu tapi kami bisa distribusikan secara terbatas itu dengan tangki-tangki. Dan kemudian akses yang perlu kami pertimbangkan adalah akses tentang kebutuhan dasar, yaitu logistik pangan. Tadi kami sudah koordinasi dengan Pak Menteri Amran Sulaiman, beliau datang ke Tapanuli Tengah dan mengecek kondisi ketersediaan beras Bulog, dan beliau menjaminkan bahwa ketersediaan pangan akan terus disuplai melalui Bulog nantinya. Begitupun dengan Pak Menteri SDM, Pak Bahlil kemarin kami langsung rapat koordinasi beserta Gubernur Sumatera Utara, kami koordinasi untuk secepatnya bisa disambungkan aliran listrik, karena ini sudah hari ke-9, kami juga masih mati total, jadi praktis menggunakan genset. Kondisi warga di pengungsian gimana Bang Masinton? Kondisi warga mengungsi itu ya kondisi memprihatinkan, karena juga satu, akses bantuan logistik juga masih sangat terbatas untuk didistribusikan, dan kemudian pakaian juga ya seadanya, praktis ada yang hanya tinggal pakaian di badan karena hanyut terbawa air, dan kondisi logistik mereka istilahnya sangat-sangat terbatas lah, dan juga kebutuhan pakaian dan juga vitamin dan lain sebagainya juga masih terbatas karena gudang farmasi kami juga ikut terendam. Seperti itu, Pak Budiman. Baik, Bang Timothy, sampai malam ini gimana asesmen Istana gitu terhadap bencana di Sumatera, Aceh, dan Sumatera Barat? Iya, seperti yang tadi sudah sempat disampaikan oleh Pak Menko PMK, bahwa Pak Presiden per 1 Desember kemarin sudah terjun langsung ke 3 lokasi, ya. Dan Pak Presiden sendiri juga sudah menginstruksikan kepada semua jajaran kementerian lembaga untuk segera mengerahkan semua sumber daya, kemampuan, logistik, bantuan semua kepada 3 daerah tersebut. Ya, meskipun statusnya masih tanggap darurat provinsi, tetapi seluruh sumber daya di tingkat nasional itu semua terfokus pada 3 daerah yang terdampak bencana begitu. Dan Pak Presiden juga menegaskan bahwa penanganan bencana di 3 provinsi ini menjadi agenda prioritas nasional yang harus terus diperbaiki. Dan agenda prioritas nasional itu apa ya? Agenda prioritas nasional itu adalah agenda di mana Presiden menginstruksikan kepada seluruh kementerian lembaga untuk memberikan fokus lebih kepada penanganan bencana yang ada di 3 daerah tersebut. Tadi kalau sampai 9 hari listrik belum nyala itu gimana? Ya, terkait dengan listrik itu saya dapat update bahwa PLN itu sudah bekerja ya, turun ke lapangan. 500 personil teknik juga sudah diterjunkan langsung. Lalu juga PLN juga sudah menyediakan tower listrik darurat, ya. Lalu jika untuk komunikasi juga Komdiji sudah mengerahkan perbaikan gitu ya, pemulihan jaringan. Lalu juga ada bantuan satelit seperti Starlink yang sudah dikirimkan ke daerah-daerah gitu. Tadi waktu konvers juga disampaikan Starlink ini kan perlu biaya juga untuk langganannya. Itu juga sudah di-cover oleh pemerintah pusat gitu. Jadi Pak Presiden juga sudah mengalokasikan ya, Pak Menkyu Purbaya juga menyampaikan bahwa seandainya nanti BNPB butuh anggaran tambahan, juga sudah disiapkan anggaran sekian ratus miliar untuk penanganan bencana ini. Baik, Bung Timothy. Jadi sudah ada perintah dari Presiden, tapi realitas di lapangan ada sedikit perbedaan. Kita bahas setelah jeda berikut ini.